Apa sebenarnya yang sedang direncanakan lelaki itu? Dalam pertemuan selanjutnya, Alejandro meminta Handy untuk mengawasi aktivitas Wyvern karena makhluk itu pernah mencoba melarikan diri. Ia melibatkan Ellie dalam pembicaraan, dan Ellie mengaku bahwa ia telah berulang kali memberi peringatan. Menurutnya, jika ia lengah sedikit saja terhadap Evir, para utusan terpilih pasti akan menyalahkan tim dukungan. Alejandro pun akhirnya mengungkap bahwa selama ini mereka telah bergerak secara diam-diam demi menegakkan keadilan. Namun jika semakin banyak pengungsi ingin bermigrasi ke wilayah ini, maka semuanya bisa berubah drastis. Setelah sidang mengenai sarang naga digelar, para pengungsi akan diizinkan masuk melalui proses evaluasi. Ellie terkejut tak memahami kenapa Alejandro tiba-tiba membuka akses ke tempat yang selama ini dijaga kerahasiaannya dengan ketat. Ia mempertanyakan apa gunanya menjaga jumlah penghuni tetap minim dan merahasiakan tempat ini selama bertahun-tahun, hanya untuk sekarang membeberkannya kepada dunia. Kilas balik pun berakhir dengan kembali pada suasana genting di desa pengungsi. Ellie nyaris tewas karena serangan monster, namun Evir tiba-tiba datang menyelamatkan dirinya dengan menubruk monster itu dari samping. Dalam prosesnya, tubuh sang pendekar sihir pun kotor dipenuhi lumpur dan lendir. Di tepi sungai, Evir terlihat sedang mengeringkan rambut Ellie yang basah. Namun Ellie meminta Evir berhenti karena hembusan anginnya terlalu kuat. Wyvern muda itu pun memuji keindahan rambut Ellie, dan Ellie mengucapkan terima kasih. Meski segera menambahkan bahwa mungkin masih banyak monster yang berkeliaran, artinya mereka tidak boleh lengah. Setelah mengatakan itu, Evir mulai bertanya-tanya, apakah Ellie memang berencana memusnahkan semua monster liar? Ia khawatir bahwa tindakan itu justru akan mengundang perhatian monster lain ke lokasi mereka. Evir lalu mengaku bahwa dirinya telah hidup seperti monster liar hampir sepanjang hidupnya. Ia bertanya, apakah Ellie pernah menggunakan pedangnya tanpa mengikuti pedoman sihir yang biasa digunakan. Ellie menjawab bahwa ia memang sering tidak mengandalkan pedoman itu, karena merasa terlalu bergantung padanya bukanlah hal yang baik. Wyvern itu mengaku telah menghafal gerakan teknik pedang Ellie saat menggunakan pedoman sihir karena ia sering melihatnya berlatih. Namun ia juga memperhatikan bahwa ritme gerakan Ellie terkadang menjadi tidak stabil. Itulah sebabnya ia bertanya. Ellie hanya termenung, bertanya-tanya sendiri apakah teknik pedang sihir dalam pedoman benar-benar akurat. Namun jauh di dalam dirinya, ia lebih ingin terbiasa dengan teknik sihir yang pernah ia lihat saat masih kecil. Teknik yang menurutnya jauh lebih alami dan indah. Saat masih anak-anak, Ellie bahkan tidak tahu apa itu pemburu. Ibunya yang setiap pagi menyisir rambutnya tak pernah menunjukkan sisi keras dari dunia itu. Ia baru menyadari bahwa ibunya adalah pendekar sihir jauh setelah dewasa. Dulu, ia mengira ibunya adalah seorang penari. Setiap pagi saat melihat sang ibu berlatih, ia selalu mengira bahwa teknik sihir pedang adalah tarian yang sangat indah. Ia yakin bahwa pagi naas itu pun seharusnya sama seperti pagi-pagi lainnya. Namun ibunya yang pergi berburu hari itu tidak pernah kembali. Beberapa hari kemudian, orang yang datang mencarinya adalah Alejandro. Pria itulah yang membawanya ke sarang naga dan dengan paksa menanamkan pedoman sihir ke dalam tubuhnya. Akibat dari semua yang terjadi, Ellie kehilangan penglihatannya. Kini, setiap kali ia berlatih teknik sihir pedang peninggalan ibunya, ia selalu berakhir bergantung pada pedoman buatan yang ditanamkan paksa ke tubuhnya. Di dalam hatinya, tumbuh rasa takut bahwa suatu hari nanti, ia tak lebih dari sekedar bidak milik Alejandro. Saat rasa frustasi itu memuncak, Evir berteriak, menyuruh Ellie naik ke punggungnya agar mereka bisa terbang ke arah barat, menuju tempat di mana tak ada seorang pun yang bisa mengikuti mereka. Namun Ellie hanya menjawab pelan, ia tidak bisa melarikan diri, karena jika ia kabur, Alejandro pasti akan membunuh orang lain sebagai gantinya. Ketika Evir bertanya mengapa mereka tidak melapor saja kepada para inkuisitor, Ellie menjelaskan bahwa itu mustahil. Ia pernah mencoba meminta bantuan seorang warga desa, namun keesokan harinya, pria itu ditemukan telah menjadi mayat. Bahkan saat ia menolak untuk mengikuti pelatihan atau ujian, Alejandro selalu punya cara untuk memaksa mereka patuh. Pada akhirnya, satu-satunya cara untuk benar-benar lepas dari cengkraman Alejandro dan para penghuni dunia lain adalah membiarkan sarang naga menelan seluruh kehidupan di sekitarnya, hingga tak tersisa apapun.
Ellie mengungkapkan bahwa itulah alasan mengapa mereka membutuhkan inti naga milik Evir. Mendengar hal itu, Evir tampak resah. Ia tahu betapa berharganya inti naga miliknya, tapi ia mengaku tidak tahu bagaimana cara menyerap daya hidup. Ellie pun membelai kepala Evir dengan lembut, mengatakan bahwa ia tidak ingin memaksanya. Ia memanggilnya jenius dan meyakini bahwa kemampuan itu suatu saat akan datang dengan sendirinya. Ia mencoba menghibur Evir, mengatakan bahwa suatu hari nanti ia mungkin akan menjadi Wyvern legendaris saat berhasil membangkitkan inti naganya. Ketika Evir bertanya-tanya bagaimana pendapat kakaknya tentang gelar yang akan ia sandang nanti, Ellie menjawab sambil tersenyum bahwa mungkin sesuatu seperti Wyvern Genius. Namun sebelum suasana menjadi terlalu hangat, Evir mengingatkan bahwa mereka harus segera pergi sebelum naga lain datang. Jika rumor tentang sarang naga menyebar terlalu luas, maka para naga lainnya akan berdatangan. Ellie mengangguk pelan, lalu menjelaskan bahwa Alejandro memang sengaja menggunakan sarang naga sebagai umpan untuk menarik perhatian naga yang lebih besar. Evir menggeleng tidak percaya. Baginya, Alejandro bukanlah sosok yang bisa menandingi naga agung. Tapi Ellie yakin Alejandro tak pernah membuat langkah gegabah. Jika ia berniat memancing naga agung, maka sudah pasti ia memiliki metode khusus untuk mengambil inti naga begitu ia menemukannya. Di sisi lain, Emil masih menjelaskan rincian permintaan dari Ordo Cahaya. Ia memberitahu Artise bahwa misi ini mengharuskannya menyusup ke tempat itu seorang diri. Meskipun disebut penyusupan, Ordo akan memberikan semua bantuan yang mungkin dibutuhkan. Lebih dari itu, orang-orang terpilih sedang mencari penyihir yang benar-benar mahir. Para mata-mata dari pihak mereka yang telah lebih dulu menyusup ke dalam akan membantu Artise dari dalam. Han Bin yang sejak tadi diam mendengarkan akhirnya angkat bicara. Ia menyatakan bahwa ia juga akan ikut bersama Artise karena menyusup ke sarang musuh seorang diri adalah tindakan bunuh diri. Ia meminta Emil untuk mengatur agar dirinya juga bisa masuk. Namun Emil dengan nada tenang mengatakan bahwa Valtera seperti dirinya akan langsung dikenali dan Alejandro pasti akan curiga begitu melihat pendekar Valtera. Han Bin pun berdiri dan dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Mereka tidak akan menerima permintaan ini dan menyuruh Emil mencari orang lain. Namun sebelum suasana mendingin, Artise malah menyatakan bahwa ia menerima permintaan kerjasama dari Ordo Cahaya dan akan menangani ini sendiri. Han Bin terkejut melihat temannya menolak sarannya, dan sebelum ia sempat mengatakan apa-apa, Artise mengingatkan bahwa Han Bin hanyalah pengawalnya. Keputusan untuk menerima atau menolak sebuah permintaan tetap ada di tangan sang tuan. Emil yang memang menunggu jawaban dari Artise tampak puas. Ia berkata mereka akan menunggu di gerbang timur dan akan menyerahkan dokumen serta perlengkapan yang dibutuhkan saat Artise tiba. Setelah kepergian Emil, Han Bin segera menghadapkan dirinya kepada Artise, menuntut penjelasan logis mengapa temannya menerima misi tanpa memiliki informasi apapun. Menurut Han Bin, bekerja sama mungkin ide yang bagus, tapi semua itu sia-sia jika Artise harus pergi sendirian. Ia kembali mendesak agar Artise menolak tawaran itu, dan jika tidak, maka ia sendiri yang akan melakukannya. Namun, Artise sudah bersumpah atas nama keluarganya, Bannister, bahwa ia menerima tugas ini dan tidak bisa lagi menarik keputusannya. Ia menegaskan bahwa ini adalah masalah yang hanya bisa diselesaikan oleh darah dan tanggung jawab keluarganya sendiri. Dengan amarah yang mulai membara, Han Bin bertanya dengan nada tajam, apakah maksud Artise adalah agar orang-orang yang tidak berkaitan langsung sebaiknya menjauh saja? Ia kemudian mengingatkan sang penyihir bahwa dirinya pun juga seekor naga. Sedangkan keluarga Bannister adalah keluarga manusia, dan dengan begitu, secara teknis mereka pun tidak ada hubungan darah. Artise tersinggung oleh pernyataan itu dan menuntut Han Bin menarik kembali ucapannya. Namun Han Bin justru bersikeras bahwa Artise harus membatalkan permintaan ini. Ia benar-benar tak mengerti apa yang begitu istimewa dari nama keluarga Bannister. Artise, yang dalam hatinya masih menanggung hutang budi besar kepada keluarga Bannister, menjawab dengan dingin.
Ia bertanya balik apakah Han Bin benar-benar mengira dirinya bisa menutup mata atas kenyataan bahwa sarang naga masih tetap eksis, padahal kakak angkatnya telah mengorbankan hidupnya untuk menghancurkan mereka semua. Baginya, para penghuni dunia lain seperti mereka seharusnya mengerti apa arti kehormatan. Tapi Han Bin justru menanggapi sinis, menyatakan bahwa kehormatan tidak ada gunanya jika seseorang mati sia-sia. Artise tak menyangka akan mendapat reaksi emosional sekeras ini dari sahabatnya. Ia pun mencoba menenangkan suasana dengan mengatakan bahwa sekarang ia sudah jauh lebih kuat setelah naik level dan meminta Han Bin untuk tidak mengkhawatirkannya lagi. Tanpa mengucapkan salam perpisahan, Artise pergi meninggalkan sahabatnya begitu saja. Beberapa waktu kemudian di dalam kereta, Emil menyerahkan dokumen identitas baru dan sebuah koper berisi perlengkapan penyamaran kepada Artisa. Ia menjelaskan bahwa dalam dokumen tersebut, level asli Artise telah diturunkan agar pihak lain tidak curiga atau berjaga-jaga terhadap kekuatannya. Ia juga menunjukkan satu halaman khusus yang berisi instruksi tentang kondisi tubuh Artise yang harus ia tirukan sesuai identitas barunya. Artise menatap dokumen itu dengan serius dan tanpa menoleh berkata pada Emil agar berhenti berbicara karena ia sedang ingin berkonsentrasi. Emil mengangguk meminta maaf, meski dalam hati ia merasa percakapan mereka barusan terdengar seperti pertengkaran pasangan, dan itu cukup membuat bulu kuduknya merinding. Saat membaca dokumen lebih lanjut, Artise menemukan satu kejanggalan mencolok. Identitas barunya tercatat sebagai perempuan. Ia segera menunjukkan kesalahan itu, tetapi Emil justru menyatakan dengan ekspresi serius bahwa itu bukanlah kesalahan. Bahkan, tanpa peringatan, Emil bertanya apakah Artise bisa memakai riasan, membuat sang penyihir tertegun tak percaya. Sementara itu, di desa para pengungsi, Kalendor bersama para lelaki lainnya tengah bersiap meninggalkan desa untuk melakukan kerja fisik. Ia berpamitan kepada istri dan anak perempuannya. Sang anak, seperti anak-anak pada umumnya, merengek agar ayahnya tetap tinggal. Kalendor menenangkan putrinya dengan janji akan membelikannya sesuatu yang bagus saat ia pulang nanti. Setelah melambaikan senyum terakhir, ia bergabung ke barisan pria yang bersiap bekerja. Namun, ia menyadari antrean itu tampak lebih panjang dari biasanya. Di tengah kerumunan, pandangannya tertumbuk pada sosok Eli. Ia terkejut dan bertanya, kenapa wanita itu berada di sana? Eli menjelaskan bahwa ia datang untuk mengawal rombongan yang akan pergi ke sarang naga, dan sebenarnya mengira Kalendor akan ikut bergabung. Namun pria itu berkata bahwa satu-satunya hal yang ia tahu hanyalah kerja kasar, jadi ia memilih menjadi buruh bangunan saja. Eli memperingatkan bahwa jika ia pergi, ia tidak akan bisa kembali sebelum proyek itu selesai. Saat Eli bertanya bagaimana dengan keselamatan keluarganya, Kalendor menjawab bahwa monster memang tak bisa dihindari. Tetapi Alejandro sedang merekrut para pemburu melalui seleksi yang sangat ketat, dan itu membuatnya merasa cukup aman meninggalkan keluarganya. Saat mereka berbicara, proses seleksi pemburu sedang berlangsung di dekat situ. Eli memperhatikan bahwa rata-rata level peserta hanya berkisar di antara 25 hingga 30, angka yang menurutnya terlalu rendah untuk ukuran misi berbahaya. Evir menjelaskan bahwa menjelajahi dungeon justru lebih menguntungkan bagi mereka yang memiliki level tinggi. Karena tak dapat melihat dari kejauhan, Eli naik ke punggung Wyvern. Mereka menyaksikan pertandingan dari atap camp. Tiba-tiba terdengar suara pengumuman dari pengeras suara memanggil peserta nomor 59. Kejutan terjadi ketika dari tengah kerumunan muncul sosok perempuan muda yang tidak dikenal. Tak ada yang menyangka bahwa itu adalah Artise yang sedang menyamar, memperkenalkan dirinya sebagai Ariana Setia, peserta nomor 59. Sebuah kilas balik memperlihatkan Emil yang sedang menunggu di luar kereta sambil mendesak Artise agar cepat berganti pakaian menjadi wanita. Artise yang kesal karena tiba-tiba saja diminta menjadi crossdresser, membalas dengan marah bahwa semua ini ide gila Emil. Emil menawarkan bantuan untuk membantunya berganti, tapi Artise menolaknya dengan dingin dan mengatakan bahwa semuanya sudah beres. Setelah selesai berganti, Artise menatap Emil penuh tuntutan dan meminta penjelasan tentang alasan sebenarnya
kenapa Ordo Cahaya sampai memaksanya melakukan hal seperti ini. Lalu, bagaimana dengan 5 ordo agama lainnya? Emil mengungkapkan bahwa selain Ordo Cahaya, masih ada 4 ordo besar lainnya: air, api, angin, dan bumi. Namun mereka biasanya tidak mencampuri urusan yang bukan tanggung jawab mereka. Satu-satunya pengecualian adalah para inkuisitor bidah, pasukan ekstrim yang dikenal tanpa ampun dan siap membumi hanguskan segalanya jika Ordo Cahaya memanggil mereka untuk membantu. Tak lama kemudian, Artise akhirnya keluar dari kereta dengan penampilan barunya, berbalut pakaian perempuan. Emil dibuat tak bisa berkata-kata melihat betapa totalitas sang penyihir dalam menyamar. Untuk menyempurnakan penyamarannya, Emil melepas kacamatanya dan memberikannya kepada artis. Sang penyihir bertanya heran, bagaimana Emil akan melihat tanpa kacamatanya, tapi Emil hanya tersenyum dan menjawab bahwa ia sudah melihat semuanya, sebuah ungkapan penuh makna yang jelas-jelas menunjukkan bahwa ia terpukau oleh penampilan memikat sang penyihir. Misi pertama Artise yang kini menyamar sebagai Ariana Setia adalah untuk menyelidiki apakah benar-benar ada sarang naga di tempat tujuan. Namun, agar bisa masuk ke wilayah tersebut, ia harus lolos dari proses seleksi terlebih dahulu. Dokumen identitas baru telah disiapkan untuk itu. Ketika tiba gilirannya untuk diperiksa, Hendy, salah satu petugas, meminta dokumen identitas Ariana. Meski Artise telah terbiasa menyembunyikan identitasnya, ia tetap merasa gugup saat dokumen itu diserahkan. Sementara itu, beberapa pemburu lain mulai menggoda Ariana, mengira ia adalah gadis pendatang baru yang belum berpengalaman. Salah satu dari mereka bahkan mengatakan bahwa ia sendiri gagal lolos seleksi dan menawarkan diri untuk mengantar Ariana keluar dari kamp. Pemburu lain menambahkan bahwa banyak orang berbahaya berkeliaran di luar serikat, dan jika Ariana tetap memaksakan diri mengikuti misi, ia bisa saja mati di tengah jalan. Tapi di tengah godaan dan sindiran itu, pikirannya kembali melayang ke momen terakhir bersama satu-satunya sahabat sejatinya. Meski kini ia sendirian, ia bertekad membuktikan bahwa dirinya mampu menyelesaikan misi ini sendiri. Di kejauhan, Evir yang melihat para pemburu menggoda Ariana tampak kesal. Situasi mulai berubah saat Ariana alias Artise mengaku kepada Hendy bahwa dirinya adalah penyihir level 30. Namun Ellie, yang memiliki alat panduan buatan, bisa langsung melihat bahwa itu adalah kebohongan. Ia dengan tajam menyadari bahwa Ariana sebenarnya adalah seorang penyihir level 45. Ellie mulai curiga, bertanya-tanya mengapa penyihir sekuat itu harus menyembunyikan level dan bergabung dalam seleksi ini. Meski demikian, setelah memeriksa berkas Ariana, Hendy langsung menyetujui partisipasinya tanpa melalui ujian apapun. Keputusan itu membuat para peserta lain protes, merasa bahwa hal ini tidak adil. Hendy mencoba menjelaskan bahwa sarang naga memang membutuhkan penyihir, dan karena mereka akan digunakan untuk riset, tes seleksinya memang berbeda. Namun, Ellie memotong, meminta Hendy untuk menghentikan proses tersebut. Ia menjelaskan bahwa jika hal ini diketahui orang banyak, reputasi Alejandro bisa hancur karena dianggap memberi perlakuan khusus tanpa pemberitahuan. Dengan nada tegas, ia menyatakan bahwa sebagai penyihir level 35, ia sendiri yang akan menguji Ariana. Saat Hendy terlihat ragu, Ellie langsung menyatakannya sebagai perintah resmi. Ellie yakin ada sesuatu yang mencurigakan. Ia memang belum tahu apa, tapi ia tak bisa membiarkan Alejandro terus mengumpulkan orang-orang kuat di sisinya. Tanpa ragu, ia menerjang maju menyerang Ariana. Tapi sebelum tebasannya mengenai tubuh sang penyihir, Ariana mengangkat tangan dan menciptakan dinding es yang kokoh sebagai pelindung. Salah satu pedang Ellie tertancap di es tersebut. Ia terperangah, terkejut karena baru kali ini melihat penyihir yang juga piawai dalam pertempuran jarak dekat. Namun, Ariana dengan tenang menyatakan bahwa itu hanya keberuntungan semata. Dalam benaknya, ia tahu bahwa ia harus berhati-hati. Ia tak ingin menggunakan sihir tingkat tinggi yang bisa membongkar identitas aslinya. Ia mulai berpikir, mungkin lebih aman jika ia hanya menggunakan sihir es saja sepanjang misi ini. Melihat Ellie meninggalkan salah satu pedangnya, Ariana menjadi lebih percaya diri. Tanpa dua pedang, seorang pendekar sihir tidak akan bisa menyerangnya secara optimal.
Tapi saat mereka hampir saling berhadapan, suasana mendadak berubah drastis. Seorang pria tinggi bertubuh tambun tiba-tiba melompat masuk dan menghantam tanah dengan gada raksasa miliknya, menciptakan gelombang kejut yang membuat semua orang terpental. Dengan napas berat dan suara menggelegar, ia bertanya, apakah ia akan lolos seleksi jika membunuh mereka berdua? Warga desa langsung mengenalinya. Sosok mengerikan itu dikenal sebagai pemakan segala. Kabar terakhir menyebutkan bahwa ia baru saja kabur dari rumah sakit jiwa Kawah Asylum. Dengan ekspresi bengis, ia memperkenalkan diri secara resmi sebagai pemburu level 45. Ia mengaku bahwa daging manusia di Crater Asylum rasanya tidak enak, jadi ia melarikan diri untuk mencari sesuatu yang lebih lezat. Ketika ia menunduk, ia melihat bahwa gada raksasanya telah patah dan terlepas dari gagangnya. Di depannya berdiri Artise yang kini siap menghadapi pertempuran, menggenggam tongkat sihir yang menyala dengan sihir api. Sang penyihir yang kini menyamar sebagai Ariana meminta agar ujiannya ditunda. Namun Ellie kembali bertanya-tanya, seolah masih belum puas, apakah serangan sihir yang ia lancarkan sebelumnya memang hanya sekedar keberuntungan. Artise menjawab dengan tenang bahwa senjata yang digunakan oleh monster itu terlalu mengandalkan berat semata, dan ia memang hanya beruntung saat itu. Tapi sebelum diskusi mereka bisa berlanjut, Polypork yang masih berdiri di sana tampak kehilangan minat terhadap daging yang sebelumnya ingin ia santap. Dengan santai, ia mengayunkan potongan daging besar itu, berharap bisa sekaligus membunuh Artise dan Ellie. Namun tiba-tiba, daging raksasa itu terpeleset dari genggamannya dan melayang ke arah kereta di dekat situ. Saat itulah semua orang menyadari bahwa bukan karena kebetulan, melainkan karena Handy telah menendang Polypork dari belakang. Polypork bertanya bagaimana bisa wasit seperti Handy masih hidup setelah serangan seperti tadi. Dengan aura mengintimidasi yang menyiratkan kegilaan, Handy mengumumkan bahwa pendaftaran peserta seleksi hari ini telah ditutup. Namun bukannya mundur, Polypork justru mengira bahwa ia telah lolos seleksi. Dengan senyum menyeramkan, Handy mengatakan bahwa ia tampaknya lupa memberitahu satu hal penting. Bagaimana mungkin seseorang bisa dianggap lulus jika mereka sudah mati? Tanpa memberi waktu untuk bereaksi, Handy menghantam perut Polypork dengan satu pukulan telak yang langsung menjatuhkannya. Ia mengira Polypork tewas seketika, atau setidaknya begitu yang ia yakini. Setelah itu, ia mencatat insiden itu sebagai kematian tidak disengaja dan menambahkan nama korban ke dalam daftar. Bagi Handy, kekuatan si pemakan segala itu sama sekali tidak mengesankan. Tapi artis tak sependapat. Ia yakin bahwa Polypork bukanlah makhluk lemah. Ia bisa merasakannya dari kekuatan kasar yang ditunjukkannya saat melakukan serangan mendadak. Namun yang lebih mencolok dari itu adalah aura merah seperti darah yang dipancarkan oleh Handy. Artise segera menyadari bahwa Handy adalah seorang pengguna aura. Setelah situasi mereda, Handy mengusulkan agar mereka segera berangkat menuju sarang naga. Di tempat lain, Hanbin sedang mengingat kembali masa-masa pelatihannya untuk membangkitkan aura. Bersama Artise, saat itu ia belajar bahwa aura adalah energi merah yang keluar dari tubuh seseorang saat mereka melatih tubuh dan kekuatan hidup mereka hingga batas maksimal. Ketika seseorang berhasil memunculkan aura, kekuatannya akan melampaui manusia biasa. Dalam proses pelatihan tersebut, Hanbin mencoba membangkitkan aura yang terkunci di dalam dirinya. Tubuhnya mulai terasa panas, hingga akhirnya ia berteriak karena merasakan sensasi terbakar. Ketika menoleh, ia mendapati Artise tengah mempraktikkan sihir api dan secara tidak sengaja mengarahkan tongkatnya ke arah Hanbin. Valtera itu kesal, mengingatkan bahwa meskipun pertahanannya tinggi, api itu tetap saja menyakitkan. Artise meminta maaf dan menjelaskan bahwa ia sedang mencoba jurus sihir baru. Hanbin lalu melihat gulungan sihir di tangan sahabatnya, gulungan yang selalu diincarnya, namun harganya begitu tinggi, cukup untuk membeli sebuah rumah. Artise mengakui bahwa meskipun mahal, gulungan itu sangat berharga karena mengandung pengetahuan penting tentang pengendalian mana secara efisien. Level minimal yang dibutuhkan untuk menggunakan gulungan itu adalah 45,
dan di dalamnya tertulis berbagai sihir tingkat tinggi yang bisa dipelajari oleh para penyihir. Setelah emosi Han Bin mulai mereda, ia melontarkan candaan bahwa ia cukup beruntung terlahir sebagai penyihir, lalu bertanya apakah Artise tahu rahasia cara membangkitkan aura. Tapi Artise dengan tegas menjawab bahwa tidak ada hal semacam itu. Ia menjelaskan bahwa baik aura, mana, kekuatan hidup, maupun energi spiritual, semuanya sudah berada dalam kondisi tetap sejak seseorang lahir. Keempat energi itulah yang membentuk sifat unik setiap individu. Dan dari sana, seseorang akan berkembang menjadi job class tertentu. Kekuatan hidup adalah sesuatu yang dimiliki semua orang sejak lahir, dan manipulasi keempat energi itu bisa dipelajari seiring waktu. Namun berbeda dari energi lainnya, aura hanya bisa didapatkan melalui pelatihan yang ekstrim. Bahkan ada yang sudah berlatih selama lebih dari 4 dekade, tapi belum tentu berhasil membangkitkannya. Karena kemampuan menggunakan aura sangat bergantung pada bakat, orang-orang tidak mencurigai Han Bin yang belum bisa menggunakannya meski kekuatannya sangat besar. Namun Han Bin mulai merasa was-was. Ia bertanya, apakah orang-orang akan mulai mencurigainya jika dalam waktu lama ia tidak menunjukkan aura. Artise mengangguk dan mengatakan kemungkinan besar itu akan terjadi. Ia juga menambahkan bahwa dungeon tingkat tinggi selalu menuntut penggunaan salah satu dari keempat energi itu. Jika seseorang tidak menggunakan aura, maka akan tampak sangat mencurigakan. Han Bin mulai menyadari bahwa yang dikatakan sahabatnya benar. Dunia yang mereka hadapi dipenuhi dengan makhluk-makhluk seperti Lich, monster yang tidak akan bisa dikalahkan hanya dengan kekuatan fisik. Han Bin pun menyalahkan pedoman buatannya yang sudah rusak. Seandainya benda itu masih berfungsi, ia yakin akan lebih mudah membangkitkan auranya sendiri. Han Bin bertanya-tanya dalam hati, apakah suatu saat nanti ia akan mampu menguasai sihir itu tanpa bantuan garis panduan buatan. Artise mencoba menenangkannya, berkata bahwa jika suatu hari mereka dihadapkan pada musuh yang bahkan Valtera pun tak sanggup kalahkan, maka mereka tetap akan bisa bertahan berkat kekuatan sihirnya. Artise mengakui bahwa kemampuannya masih jauh dari sempurna, tapi ia bertekad untuk terus berlatih dan meningkatkan levelnya. Han Bin pun mengusir kenangan masa lalu dari pikirannya, memaksa dirinya fokus pada situasi yang sedang dihadapi. Ada keputusasaan yang tumbuh dalam dirinya karena keras kepalanya Artise. Namun saat ia melihat kembali ke belakang, ia sadar penyihir itu telah berhasil hidup sejauh ini dengan menyembunyikan jati dirinya sebagai seekor naga. Keyakinannya tumbuh bahwa Artise akan baik-baik saja selama penyamarannya tak terbongkar. Lagi pula, tak mungkin ada orang lain di tempat ini yang memiliki level setinggi Artise. Di tempat lain, Hendy berdiri di hadapan para peserta dan mengumumkan Setia sebagai peserta terakhir yang lolos seleksi. Tapi sebelum sempat menyambutnya, Artise malah berlari melewatinya. Ia langsung menuju tempat Polypork tergeletak, memastikan kondisi tubuhnya. Setelah yakin bahwa Polypork masih hidup, Artise mendadak meledak dalam kemarahan, menatap Hendy tajam dan bertanya, kenapa Polypork harus mati. Artise terus bicara, mengungkap bahwa meski ia memahami bahwa Polypork mungkin telah membuat keributan selama ujian, ia tetap menuntut penjelasan. Mengapa Hendy melaporkan kejadian ini sebagai kecelakaan, padahal jelas-jelas Polypork masih bernapas. Hendy tampak terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Polypork masih hidup. Ia berusaha menutupi kekagetannya dan beralasan bahwa ternyata lapisan lemak di bawah kulit Polypork jauh lebih tebal dari perkiraannya. Tapi dengan nada dingin, ia menambahkan bahwa pria Tambun itu kemungkinan besar akan segera mati karena sebab alami. Artise tak peduli, ia segera meminta bantuan Ellie. Ia memintanya untuk membuka mulut Polypork lebar-lebar agar ia bisa menuangkan ramuan penyembuh. Ia tahu mereka tak bisa membiarkan Polypork tergeletak begitu saja. Ia menyarankan agar mereka menaruhnya di dalam gerobak dan membawanya ke sarang naga untuk mendapat perawatan lebih lanjut. Hendy hanya menatap mereka dengan ekspresi kosong, tanpa emosi. Tak lama, para pengungsi, para pemburu, dan rombongan lain pun tiba di sarang naga. Evir yang selama perjalanan mengangkat tubuh Polypork di punggungnya mengeluh lelah.
Ellie segera meminta maaf karena telah merepotkannya sejak dari desa pengungsi. Tapi Wyvern itu hanya mengangguk ringan. Ia melakukannya bukan karena kewajiban, melainkan sebagai balas budi untuk seseorang yang pernah menyelamatkan nyawa kakaknya.